Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalbuti Grosadi, NIM 1905 1244052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya. Yang pertama, studi kasus dari proyek saya mengambil dari CV Dino Mandiri di Karanganyar. Untuk deskripsinya seperti ini. Komunikasi data di CV Dino Mandiri merupakan kebutuhan yang sangat diutamakan dikarenakan untuk memudahkan pengambilan data secara lokal, sharing printer dan jaringan internet. Kondisi instansi yang ada saat ini masih belum menggunakan sistem jaringan komputer yang optimal. Pada CV Dino Mandiri ini pada satu ruangan terdiri atas dua jaringan, satu jaringan LAN menggunakan kabel dan satu jaringan wireless. Para karyawan dalam bekerja seringkali kesusahan dalam melakukan printing dan sharing file karena harus kesana kemari membawa flash disk. Pada ruangan tersebut hanya ada satu printer yang tersambung pada LAN saja, jaringan LAN saja. Sedangkan yang memakai jaringan wireless seringkali kesusahan dalam memakai printer karena harus membawa flash disk dan itu pun harus kesana kemari. Mereka ingin jaringan tersebut bisa disatukan agar yang pakai wireless maupun yang pakai LAN dapat mengeprint tanpa harus mondar-mandir kesana kemari. Selanjutnya yaitu dari kasus tersebut akan saya simulasikan dalam software Cisco Packet Tracer yang kemudian saya akan cari solusi dari studi kasus tersebut. Di sini saya sudah berada dalam software Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita akan buat dulu skema jaringannya. Untuk jaringan LAN yang tersambung dengan kabel, jaringan LAN yang memakai kabel terdiri atas satu PC dan juga satu printer. Lalu saya akan hubungkan kedua benda ini, jaringan ini dengan satu switch. Seperti ini. Lalu karena PC dan printer ini dalam satu jaringan, maka kita akan melakukan konfigurasi pada IP address-nya. Untuk IP address PC 0 kita pakai 192.168.52 sebagai NIM saya. Titik 1. Maaf, titik 0, titik 2. Karena 1 nanti akan saya pakai sebagai default gateway-nya. Default gateway-nya kita pakai 192.168.521. Lalu untuk printernya karena masih dalam satu jaringan, kita pakai subnet mask yang sama. Sebentar. Default gateway-nya kita pakai 192.168.521. Dan servernya kita kosongi. Kemudian untuk IP address-nya kita pakai 192.168.523. Subnet mask-nya sama karena masih berada dalam satu jaringan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi di jaringan yang satunya, yaitu jaringan LAN yang memakai wireless. Di sini kita butuh access point, lalu smartphone dan juga ada laptop.
device yang tersambung pada access point saya batasi menjadi 4 device. Oke. Lalu kita akan melakukan penggantian hardware pada laptop agar dapat menyambung pada access point. Oke, kita matikan dulu, copot, lalu kita ganti dengan ini. Ya, nyalakan. Oke, sudah tersambung. Dalam simulasi ini access point-nya saya tidak pakai password untuk mempersingkat waktu, dan juga untuk SSD-nya masih default seperti yang ada di Cisco Packet Tracer. Oke, lalu di laptop kita ganti seperti tadi, kita copot, lalu kita ganti, dinyalakan. Oke, sudah tersambung. Lalu kita akan melakukan konfigurasi IP pada masing-masing device yang tersambung pada access point. Ya, karena dalam satu jaringan, maka kita akan lakukan konfigurasi dengan subnet mask yang sama. Untuk laptop 0, IP address-nya kita pakai 192.169.52 subnet mask-nya sama 255.2550. Untuk default gateway-nya kita pakai 192.169.521. Oke. Lalu untuk smartphone kita juga pakai konfigurasi IP static, dimana IP address-nya 192.169.523, subnet mask-nya sama, default gateway-nya kita pakai 192.169.521. Oke. Lalu untuk smartphone satunya kita pakai IP address 192.168, maaf 169.524, subnet mask-nya 25255252550, default gateway-nya 192.169.521. Oke. Untuk laptop kita pakai static dan IP address 192.169.525, subnet mask-nya sama, default gateway-nya 192.169.521. Oke, sudah terkonfigurasi semua. Oke, sudah terkonfigurasi semua. Lalu kita akan mencoba melakukan pengiriman yang masih dalam satu jaringan. Apakah sudah bisa apa belum? Di sini filternya kita centang pada ICMP saja. Yang pertama kita akan melakukan testing pada jaringan LAN yang masih menggunakan kabel. Oke, kita coba mengirimkan simple PDU dari PC ke printer. Oke, diarahkan ke switch, lalu ke printer. Oke, lalu dikembalikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam satu jaringan LAN yang masih menggunakan kabel sudah tersambung dengan benar, yang ditandai dengan device yang berada dalam satu jaringan bisa melakukan transfer file. Lalu kita akan coba melakukan testing pada jaringan wireless. Oke, seperti ini. Diparsing dulu.
dan diarahkan ke access point. Oke, dari access point disebarkan lagi, kemudian dicari yang menerima smartphone PT. Dari smartphone PT dikembalikan, kemudian diarahkan kembali ke semuanya. Nah, lalu yang menerima adalah yang tujuannya, yakni laptop 0. Oke, sudah tersambung dengan benar. Nah, tapi di sini seperti studi kasus tadi, bahwa device yang tersambung dalam jaringan wireless tidak bisa melakukan printing ke printer yang tersambung dalam jaringan LAN, sehingga para karyawan harus kesana kemari mondar-mandir membawa flash disk karena tidak bisa nge-print file secara online dalam satu jaringan. Oke, maka dari itu kita akan cari solusinya. Di sini saya memiliki solusi untuk menggunakan router. Oke, kita akan menggunakan router di jaringan jaringan LAN dan juga jaringan wireless, sehingga kedua router ini akan saling menjembatani antar kedua jaringan ini untuk saling dapat bertukar data. Nah, di router-router ini kita akan melakukan routing statik agar pengiriman file atau pengiriman data dapat berjalan secara lancar. Oke, yang pertama untuk router pada jaringan, sebentar masih puting, kita tunggu terlebih dahulu. Kita arahkan ke mode real time lagi. Oke, kita tunggu. Oke, sudah tersambung. Maaf, ini router PT empty, makanya tidak ada portnya, ya kita pakai PT router. Oke, seperti ini router 1 untuk jaringan LAN dan router 2 untuk jaringan wireless. Oke, kemudian kita akan melakukan setting IP pada router. Nah, di sini IP yang digunakan adalah IP gateway dari jaringan LAN. Ya, IP gateway-nya tadi 192.168.521. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 kita on kan. Kemudian untuk IP routingnya kita pakai 111.1.521 dengan subnet mask 255.200.000. Oke, sudah kita nyalakan. Untuk router 2 kita lakukan konfigurasi yang hampir sama, ya, di on kan terlebih dahulu. Kemudian IP address-nya 192.168.521 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk serial 2 nya kita pakai 111.1.1.522 dengan subnet mask 255.255.000. Kita hidupkan. Oke, lalu kita akan coba hubungkan dengan kabel access point dengan router 2, switch 0 dengan router 1. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah tersambung antara switch 0 dengan router 1, dan kita coba hubungkan access point dengan router. Ya, di sini juga sudah tersambung. Oke.
Oke, lalu kita akan coba hubungkan antara router 1 dengan router 2. Nah, di sini juga sudah tersambung, tandai dengan segitiga berwarna hijau. Oke, seperti ini. Maaf. Ya, tadi kita belum melakukan routing pada masing-masing router. Ya, kita coba terlebih dahulu apakah bisa bertransfer data antara jaringan wireless dan juga jaringan LAN ini. Kita simulasikan. Oke. No, tidak bisa karena kita masih belum melakukan routing. Kita coba lakukan routing pada masing-masing router. Untuk router 1 kita pakai routing statik saja. Ya, untuk networknya kita pakai 192 169 520. Ini untuk memberi jembatan pada jaringan wireless untuk bisa melakukan pengiriman ke jaringan LAN. Ya, untuk netmasknya kita pakai 255.255.255.0 dengan next hop IP yang ada di serial 11.11.11.52. Oke, tambahkan. Oke, seperti ini. Lalu untuk di router 2 kita pakai 192.168.520 dengan netmask 255.255.255.0 dan next hop kita pakai IP yang ada di serial 2 yang ada di router 1. Nah, IP-nya yaitu 11.11.521. Oke, sudah ditambahkan. Oke, kita cek terlebih dahulu. 11522. Oke. 11522. Oke. Configuration. Oke. Dari settingan tadi kita coba melakukan pengiriman file. Pertama dari laptop ke PC terlebih dahulu. Apakah bisa bertukar data? Oke, nah di sini sudah bisa tersambung. Oh maaf, mungkin kita ulang lagi. Oke, access point ke router lagi. Oke, ya maaf tadi perlu mengulang karena mungkin ARP-nya masih belum tersambung dengan benar. Ya, oke, dari PC0 dikembalikan lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini disebarkan, tapi yang menerima hanya laptop 0 karena memang tujuannya ke laptop 0. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat melakukan pertukaran data ke jaringan LAN yang masih menggunakan kabel. Kita coba ke device lainnya. Maaf untuk percobaannya kita coba sebaliknya saja, dari LAN yang masih menggunakan kabel ke jaringan wireless. Apakah sudah bisa? Oke, sudah benar. Oke, lalu ini mungkin disebarkan seperti ini. Ya,
tapi yang menerima hanya laptop 0 karena memang tujuannya ke laptop 0. Oke, lanjut. Oke. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi sudah sukses terkirim ke PC 0. Oke, kita akan coba lakukan perintah untuk transfer file untuk dilakukan proses printing. Nah, di sini device smartphone juga dapat melakukan printing ke printer yang ada di jaringan LAN. Ya, kita simulasikan saja. Oke. Nah, ya, maaf, ARP-nya mungkin belum jalan. Kita ulangi lagi. Diteruskan ke switch lalu ke printer. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa smartphone juga dapat melakukan proses printing pada print yang ada di jaringan LAN yang masih menggunakan kabel. Nah, ini dia bisa diterima oleh smartphone 0. Lalu kita akan melakukan cobaan untuk pertukaran data antara PC yang ada di jaringan LAN berkabel pada smartphone. Kembalikan lagi. Seperti ini. Oke, dan transfer file sudah berhasil. Kita ke mode real time. Lalu untuk melakukan checking sambungan, kita bisa juga dengan melakukan ping ke alamat IP yang dituju. Dari laptop 0 kita akan coba melakukan ping ke IP address PC 0. Nah, di sini dapat dilihat bahwa antara laptop 0 dan juga PC 0 sudah tersambung dengan benar. Lalu bisa juga ke printer. Kita cek IP printer dari PC 0, laptop 0 maaf. Ya, kita lakukan ping sama seperti tadi. Di sini juga ping sudah jalan dengan waktu 45 milisecond. Ya, di sini dapat menandakan bahwa antara laptop 0 dan juga printer sudah tersambung dengan benar melalui router. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya dari studi kasus ini bahwa CV Dino Mandiri yang jaringannya masih terpisah, jadi dia belum disatukan menggunakan router, sehingga saya berinisiatif untuk memecahkan solusi dari studi kasus tersebut dengan menghubungkan jaringan yang masih terpisah, yaitu jaringan LAN yang masih menggunakan kabel dan juga jaringan LAN yang menggunakan wireless, ya, dengan menggunakan router. Lalu kemudian saya coba untuk melakukan routing statik pada masing-masing router, dan ternyata setelah melakukan routing dan penyambungan menggunakan router, ternyata antara device yang tersambung dengan jaringan wireless dapat saling bertukar file
dengan device yang tersambung dengan LAN, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini memecahkan solusi dari CV Dino Mandiri di Karanganyar agar karyawannya tidak capek mondar-mandir untuk melakukan printing atau sekedar melakukan pertukaran data pada PC 0 yang notabene adalah milik admin atau milik pengelolanya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.